Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hujan baru saja reda ketika rombongan pengantin pria datang ke rumah sederhana keluarga Nadia. Di tengah deretan kursi plastik dan hiasan bunga sederhana yang digantung di teras, tampak jelas bahwa pesta itu bukan pesta mewah. Tapi senyuman Nadia pagi itu, di balik kerudung putih dan gaun pengantin sederhana yang dipakainya, mengalahkan segalanya. Raka, lelaki yang kini resmi menjadi suaminya, berdiri di samping dengan tatapan bangga. Ia mengenalkan Nadia pada semua keluarganya. Orang tua Raka, terutama ibunya, sempat memberikan pelukan hangat, walau mata sang ibu sempat menelusuri gaun Nadia dari atas sampai bawah. Tatapan itu tajam, seperti sedang menilai. Tapi Nadia mencoba mengabaikannya. Baginya, pernikahan ini adalah awal baru. Ia percaya, seiring waktu, semua akan menjadi lebih baik. Setelah pesta usai dan para tamu mulai meninggalkan halaman rumah, Nadia duduk bersama Raka di bangku kayu tua dekat jendela. Malam itu hujan turun lagi. Gerimis kecil membasahi kaca. Raka menggenggam tangan Nadia, lalu berkata dengan serius, "Aku tahu mungkin keluargaku terlihat berbeda. Tapi aku janji, aku akan selalu lindungi kamu. Nat, kamu gak akan pernah sendirian." Ucapan itu menguatkan Nadia. Ia mengangguk pelan, merasa bahwa hidup barunya akan dipenuhi cinta dan ketulusan. Beberapa hari kemudian, Nadia resmi pindah ke rumah Raka. Bukan rumah besar dengan gerbang tinggi seperti yang sering ia lihat di film, tapi jelas rumah itu jauh lebih mewah daripada rumah orang tuanya. Terletak di kawasan perumahan elit, dengan 2 mobil di garasi, perabot mahal di ruang tamu, dan lemari dapur yang penuh alat makan berbahan kristal. Semuanya tampak sempurna. Hari-hari pertama terasa menyenangkan. Nadia mulai terbiasa dengan aktivitas barunya sebagai istri. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk Raka, dan sesekali mengobrol dengan ibu mertuanya yang senang membicarakan tetangga. Walau Nadia kadang merasa canggung, ia tetap berusaha ramah dan sopan. Namun, setelah 6 bulan berlalu, suasana rumah itu mulai terasa berbeda. Nadia mulai memperhatikan perubahan kecil. Seperti ketika ayah mertua sering termenung di ruang tamu sambil memandangi tumpukan kertas. Atau saat ibunya Raka diam-diam mengangkat telepon dengan nada tegang, lalu buru-buru mematikannya saat Nadia masuk ruangan. Raka pun mulai sering pulang malam. Katanya, urusan pekerjaan sedang banyak. Tapi Nadia tahu, ada sesuatu yang tidak dia ceritakan. Suatu malam, ketika sedang membereskan meja makan, Nadia mendengar suara samar-samar dari ruang kerja Raka. Ia tidak bermaksud menguping, tapi saat mendengar nama mertuanya disebut-sebut dalam kalimat seperti utang dan penagih, hatinya berdegup cepat. Malam itu, saat Raka keluar dari ruang kerja, Nadia memberanikan diri bertanya, "Mas, semuanya baik-baik aja, kan? Aku dengar tadi ada yang nyebut soal utang." Raka terdiam sejenak. Tatapannya kosong. Lalu ia menarik napas dalam dan menjawab pelan. "Itu cuma masalah kecil, Nat. Gak usah khawatir. Urusan kerjaan papa aja." Tapi jawabannya tak menenangkan. Justru makin membuat Nadia curiga. Beberapa minggu kemudian, Nadia diajak makan malam bersama keluarga besar Raka. Tempatnya di sebuah restoran mewah, dengan lantai marmer mengilap dan lampu gantung kristal bergoyang pelan di langit-langit. Semuanya tampak mewah, tapi suasana meja makan terasa dingin. Sepupu-sepupu Raka berbicara pelan, sesekali melirik Nadia. Ibunya Raka tiba-tiba menyelipkan kalimat yang tak Nadia duga. "Keluarga tuh saling bantu ya, Nat, apalagi kalau sudah masuk jadi bagian." "Betul, kan?" Nadia hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia bingung. Bantu apa? Setelah makan malam selesai, ayah mertua mengajak Nadia dan Raka berbicara di parkiran. Saat itulah untuk pertama kalinya Nadia tahu bahwa rumah yang mereka tinggali sebenarnya sudah digadaikan.
bahwa bisnis keluarga bangkrut setahun sebelum pernikahan. Dan sekarang, mereka dikejar-kejar penagih. Kita cuma butuh bantuan sedikit aja, Nat, ujar ayah mertua, dengan nada memelas tapi tegas. Kamu kerja di perusahaan. Gajimu kan cukup untuk cicil sebagian dulu. Nadia menatap Raka, berharap suaminya menjelaskan semuanya. Tapi Raka hanya diam, menunduk, seperti tak berdaya. Hatinya remuk. Lalu, tiba-tiba ibunya Raka berkata dingin, kalau gak bisa bantu, lebih baik kamu pikirkan baik-baik posisi kamu di keluarga ini. Nadia mematung. Angin malam terasa dingin menusuk kulit. Matanya perih. Bukan karena angin, tapi karena air mata yang hampir jatuh. Tapi belum bisa ia biarkan mengalir. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia sadar, hidupnya tidak lagi sesederhana cinta dan janji manis. Ia kini berada di tengah pusaran yang tak pernah ia pilih. Tapi ini baru permulaan. Malam itu, Nadia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Raka yang sudah tertidur lelap, atau setidaknya pura-pura tidur. Lampu kamar sudah mati. Hanya cahaya temaram dari jendela yang menyinari sebagian wajah lelaki yang dulu ia percaya akan melindunginya. Dada Nadia sesak. Tangannya mengepal, menahan rasa yang belum sempat ia beri nama. Ia menikah karena cinta. Tapi kini, ia merasa seperti sedang dilibatkan dalam perjanjian yang tidak pernah ia sepakati. Pagi harinya, suasana di rumah seperti biasa. Tenang, rapi, dan dingin. Terlalu tenang. Terlalu rapi, terlalu dingin. Nadia menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Ia berharap Raka akan bicara, akan menjelaskan, akan menunjukkan bahwa dia masih suami yang dulu. Tapi tidak. Raka hanya duduk, memakan roti tanpa kata, lalu pergi dengan terburu-buru. Tak ada pelukan, tak ada cium kening seperti biasanya. Dan saat pintu tertutup, Nadia jatuh terduduk di lantai dapur. Punggungnya bersandar pada lemari. Air mata yang semalaman tertahan akhirnya tumpah. Beberapa hari kemudian, Nadia mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia tetap berangkat kerja, menyapa rekan-rekan dengan senyum tipis, lalu tenggelam dalam tumpukan laporan. Tapi di dalam hatinya, ada kekacauan yang tak bisa disingkirkan. Saat istirahat makan siang, Nadia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya laki-laki, kasar, dan langsung mengarah ke intinya. Ibu Nadia, benar Anda istri dari Raka? Nadia mengernyit. Iya, ada apa? Suami ibu masih belum membayar cicilan bulan ini. Sesuai data, Anda juga sebagai penjamin kedua. Kami minta kerjasama baik Anda, sebelum kami bawa ke jalur hukum. Nadia terpaku. Penjamin kedua? Maksudnya apa? Saya tidak pernah. Sambungan diputus. Tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel dengan pandangan buram. Penjamin kedua? Kapan? Siapa yang menaruh namanya di atas surat utang? Begitu pulang, Nadia tidak bisa menahan diri. Ia mendatangi Raka yang baru saja mengganti baju di kamar. Wajahnya terlihat lelah. Tapi Nadia tidak peduli. Mas, aku barusan dihubungi penagih utang. Mereka bilang aku penjamin kedua. Apa maksudnya itu? Raka terdiam beberapa saat. Lalu perlahan berkata, aku pinjam nama kamu, waktu awal-awal krisis. Aku butuh buat lunasin aset rumah. Kalau enggak, kita udah diusir dari sini sejak bulan lalu. Nadia merasa jantungnya berhenti berdetak. Tanpa bilang aku dulu. Suaranya bergetar. Aku takut kamu nolak. Nat, aku takut kamu pergi. Aku nggak punya pilihan. Jadi kamu pilih nyeret aku diam-diam, daripada hadapin aku jujur. Raka menunduk, tak membantah. Nadia berdiri dari tempat tidur. Kepalanya pusing. Udara terasa pengap. Ia melangkah keluar kamar, menuruni tangga sambil mengabaikan panggilan lirih Raka. Di ruang keluarga, ia bertemu dengan ibu mertuanya yang sedang menyiram tanaman dalam vas kristal. Kamu habis dari mana? Muka kamu pucat, tanya sang ibu, masih dengan nada dingin yang dibalut kehalusan. Nadia mendekat.
Bu, saya tahu semuanya. Utang, rumah yang diagunkan, bahkan nama saya yang dipakai buat jaminan. Wajah sang ibu langsung berubah. Tak lagi bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tapi ekspresi itu hanya sebentar. Lalu ia tersenyum sinis. Ya memangnya kenapa? Kamu kan istri Raka. Istri itu ikut suami. Susah senang bareng. Atau kamu pikir jadi menantu kami itu cuma buat hidup enak saja? Nadia menatapnya lekat-lekat. Suara hatinya seperti berteriak. Tapi ia tetap berdiri dengan tegar. Kalau saya tahu sejak awal niat keluarga ini, saya gak akan pernah masuk rumah ini. Sang ibu tersenyum. Tajam. Kalau kamu gak tahan, pintu keluar selalu terbuka. Tapi ingat, cerai berarti kamu harus mundur dari semua ini. Termasuk dari suami yang kamu bilang kamu cintai. Hari itu, Nadia merasa seperti sedang dicekik pelan-pelan. Tapi bukan oleh tangan, melainkan oleh beban, kebohongan, dan tekanan yang datang dari segala arah. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Bahkan cintanya sendiri kini terasa seperti jebakan. Di malam yang sama, Nadia terdiam di balkon lantai 2. Ia menatap langit kosong, mencoba mencari arah. Lalu pintu balkon terbuka. Raka berdiri di sana. Matanya sembab, wajahnya kusut. Ia mendekat perlahan. Nat, aku salah. Aku tahu. Aku pengecut. Nadia menoleh perlahan. Tapi wajahnya datar. Kenapa kamu gak pernah bela aku, Mas? Kenapa kamu diam aja waktu keluargamu nyuruh aku bayar semua itu? Aku ini apa buat kamu? Raka terduduk di lantai, bersandar di kaki Nadia. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Aku gak tahu lagi harus gimana. Papa makin sakit. Mama panik. Aku anak laki-laki satu-satunya. Semua beban ditaruh di pundakku. Aku takut kehilangan kamu. Tapi juga gak bisa biarin keluarga hancur. Aku bukan pelampiasan, Mas. Ucap Nadia dengan suara lirih. Aku bukan pelindung buat semua masalah kalian. Raka menatapnya dengan mata berkaca. Aku akan serahkan semua keputusan ke kamu. Kalau kamu mau pergi, aku gak tahan, tapi aku akan terima. Hening menggantung di antara mereka. Lalu Nadia menjawab, pelan tapi tegas. Aku gak akan pergi. Tapi aku juga gak akan tinggal di rumah ini. Bukan dengan keadaan seperti ini. Aku butuh waktu. Dan kamu juga. Malam itu, Nadia mengemas koper kecil, hanya membawa beberapa baju dan dokumen penting. Raka tidak menahannya. Ia hanya berdiri di depan pagar, menatap punggung istrinya menghilang di balik gelap. Tapi sebelum melangkah terlalu jauh, Nadia menoleh sebentar. Dalam hatinya, belum ada keputusan pasti. Tapi yang jelas, ia tidak akan diam. Tidak lagi. Nadia melangkah menyusuri trotoar, membawa koper kecil yang berdecit setiap kali roda melindas batu kecil. Udara malam begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan kenyataan bahwa dirinya baru saja keluar dari rumah suami dengan status menggantung, membawa luka yang belum sempat dijahit. Ia tidak punya rencana pasti. Tapi ia tahu, satu hal yang tak boleh ia lakukan sekarang adalah kembali. Bukan dalam keadaan diperlakukan seperti beban keluarga, atau alat penyelamat reputasi mereka. Malam itu ia memilih menginap di kosan sahabat lamanya, Rini, yang dulu sempat jadi rekan kerja sebelum pindah divisi. Rini menyambutnya dengan wajah cemas. Tanpa banyak tanya, ia menyiapkan kasur tambahan di lantai. Saat lampu sudah dimatikan dan hanya suara kipas angin yang terdengar, barulah Nadia menceritakan segalanya. Dari pernikahan yang awalnya manis, hingga malam di parkiran restoran ketika mertuanya menyuruhnya memilih, cerai atau bayar utang keluarga mereka. Rini hanya bisa menggeleng pelan, lalu menatap sahabatnya itu dengan rasa tak percaya. Nat, kamu sabar banget, ya? Kalau aku, mungkin udah kubalikin meja makan mereka. Nadia tertawa kecil, getir. Tawanya menggantung di udara gelap. 3 hari berlalu. Nadia mulai kembali bekerja, tinggal sementara di kos Rini, dan menghindari semua telepon dari rumah Raka. Tapi sore itu,
Saat hendak pulang dari kantor, satpam di lobi mengatakan bahwa ada yang menunggu di depan gerbang. Nadia berjalan pelan keluar. Dan di sana, berdiri ibu mertuanya. Kali ini tidak mengenakan perhiasan mencolok atau tas mahal. Ia memakai gamis hitam dan selendang polos. Tapi sorot matanya masih sama, dingin dan menusuk. "Kita perlu bicara," katanya. Nadia ingin menolak, tapi merasa harus menghadapi ini. Mereka akhirnya duduk di sebuah kafe kecil dekat gedung kantor. Ibu Raka tak memesan apapun. Hanya duduk dengan tangan bersilang di pangkuan. "Kamu sudah pergi terlalu jauh, Nat," katanya langsung. "Kami tidak pernah menyuruh kamu pergi. Tapi kamu yang memilih pergi dari tanggung jawab." Nadia menatapnya tanpa gentar. "Tanggung jawab yang bahkan bukan saya yang buat. Setelah kamu menikah dengan Raka, semua jadi tanggung jawabmu juga. Kami gak minta kamu lunasin semuanya. Kami cuma minta kamu bantu sebisanya. Tapi kamu pilih meninggalkan suami kamu. Meninggalkan kami." Nadia menggigit bibir. Suaranya hampir tercekat. Tapi ia paksa keluar. "Saya menikah dengan Raka. Bukan dengan rekening bank keluarga ini." Untuk sesaat, wajah ibu mertua mengeras. Tapi lalu ia menyandarkan punggung, seperti sedang menahan emosi. "Kamu pikir kamu siapa? Baru sebentar jadi bagian keluarga ini, sudah merasa benar sendiri?" Nadia berdiri. Tangannya gemetar. Tapi ia tak biarkan dirinya roboh di hadapan perempuan itu. "Saya berdiri di sini karena saya punya harga diri. Dan saya tidak akan kembali untuk dijadikan kambing hitam." Ia melangkah pergi, meninggalkan ibu mertuanya di meja yang sama. Hatinya berdegup kencang. Tubuhnya lelah, tapi langkahnya ringan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia merasa berani memilih jalannya sendiri. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Malamnya, Nadia menerima surat panggilan dari pengacara. Bukan gugatan cerai, tapi gugatan penagihan utang atas namanya. Ia lemas. Dunia seperti berputar. Besok paginya, ia mendatangi kantor hukum yang tercantum di surat itu. Di sana, seorang pria muda menjelaskan bahwa nama Nadia tercatat sebagai penjamin kredit atas pinjaman sebesar 200 juta, persis seperti yang sempat disebut oleh Raka. "Ada tanda tangan ibu di sini," katanya sambil menunjuk berkas. Nadia menatap tanda tangan itu. Benar, itu miliknya. Tapi ia tidak pernah merasa menandatanganinya. Kecuali, matanya membelalak. Itu surat yang dulu pernah diberikan Raka. Katanya untuk pengalihan asuransi rumah. Ia menandatanganinya begitu saja, percaya pada suaminya. Dunia runtuh di hadapannya. Sepulang dari sana, Nadia menatap cermin. Wajahnya tampak asing. Pucat, dengan mata sembab dan tatapan kosong. Ia merasa seperti sedang dihukum karena terlalu percaya. Tapi satu hal yang kini ia yakini, tidak akan ada orang lain yang bisa menyelamatkan dirinya, selain dirinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Raka muncul di depan kantor Nadia. Ia datang tanpa mobil, hanya membawa tas ransel kecil dan wajah penuh penyesalan. "Nat, aku tahu aku salah, tapi tolong dengar aku sekali ini." Nadia menatapnya dari kejauhan. Banyak pegawai lain mulai melirik ke arah mereka. Raka bicara cepat. "Aku udah keluar dari rumah. Aku gak bisa lagi diam. Aku udah bilang ke mama, papa, aku gak mau pakai uang kamu, gak mau libatkan kamu lagi. Aku mau beresin semua ini sendiri." "Dengan apa, Mas?" tanya Nadia datar. "Dengan janji lagi? Dengan surat yang bisa kamu kasih dan aku disuruh tanda tangan tanpa baca?" Wajah Raka memerah. "Malu. Aku salah. Dan aku akan bayar semuanya. Aku kerja sekarang di bengkel teman. Gajinya kecil. Tapi aku mulai dari nol. Aku gak mau kamu jadi korban." Nadia tidak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, ada getaran lain. Ia tahu, Raka terlambat. Tapi setidaknya, lelaki itu akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Namun, konflik belum berakhir. Beberapa hari setelah pertemuan itu,
Nadia dipanggil HRD kantornya. Mereka menerima email anonim yang menyebutkan bahwa Nadia terlibat dalam skandal utang dan penyalahgunaan posisi sebagai penjamin bank. Meskipun tidak terbukti, reputasinya sebagai karyawan jadi dipertanyakan. Nadia nyaris kehilangan pekerjaannya. Ia duduk di ruang kerja kecilnya, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air hujan. Dunia terasa begitu tidak adil. Tapi di tengah keputusasaan itu, Nadia bangkit. Ia mulai berkonsultasi dengan pengacara untuk membuktikan bahwa ia tidak menandatangani surat itu dalam keadaan sadar akan isinya. Ia mencari data, mengumpulkan bukti, dan merekam semua percakapan dengan pihak keluarga mertuanya. Ia tak lagi ingin jadi korban. Di tengah semua itu, satu hal paling menyesakkan adalah Raka tak pernah membelanya secara terbuka. Ia hanya berjanji dalam diam, tapi tak pernah menghadang ibunya, atau menyatakan bahwa Nadia tak bersalah. Dan pada akhirnya, ketika Nadia dihadapkan pada pilihan, menerima beban itu, atau resmi mengajukan gugatan cerai, maka pilihan itu pun datang. Keluarga Raka menggelar pertemuan keluarga. Kali ini bukan di restoran, tapi di rumah kerabat yang lebih kecil. Suasananya tidak mewah, justru seperti sedang rapat darurat. Di tengah ruangan, ayah mertua duduk dengan selang infus di tangan. Wajahnya tampak tua dan letih. "Kamu harus bantu keluarga ini, Nat," katanya. "Kalau tidak, kami akan lepaskan kamu dari keluarga ini sepenuhnya." Nadia berdiri. Matanya menatap satu-satu orang di ruangan itu. Ibunya Raka. Diam. Raka hanya menunduk. Sepupu-sepupu lain pura-pura sibuk memainkan ponsel. Dengan suara tegas, Nadia berkata, "Saya tidak takut diceraikan. Tapi saya takut menjadi istri yang kehilangan dirinya sendiri." Ia lalu melangkah ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh. "Kalau kalian butuh penyelamat, carilah di tempat lain. Karena yang kalian cari, bukan menantu, tapi korban." Setelah kata-kata itu terucap, Nadia melangkah pergi dari ruangan, meninggalkan keheningan yang tak seorang pun sanggup pecahkan. Pintu ditutup perlahan di belakang punggungnya. Ia tidak menoleh, tidak butuh persetujuan, tidak butuh permohonan maaf. Yang ia butuhkan hanya satu, kebebasan dari tekanan yang selama ini menyamar sebagai keluarga. Langit malah menggantung berat di atas kepalanya. Tapi langkah Nadia terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia menikah, ia merasa utuh. Rasa takut itu masih ada, namun perlahan kalah oleh keyakinan bahwa ia sedang berjalan ke arah yang benar, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Beberapa minggu berlalu. Nadia memilih untuk tidak kembali ke rumah suaminya. Ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota, tak jauh dari stasiun. Kamar sempit dengan dinding tipis dan suara kendaraan malam hari yang masuk tanpa permisi. Tapi ruangan itu memberinya sesuatu yang tak pernah ia dapat dari rumah mewah mertua, ketenangan. Ia mulai belajar berdagang online. Awalnya hanya menjual barang-barang bekas miliknya sendiri. Lalu berkembang menjadi usaha kecil menjual pakaian wanita. Rini, sahabatnya, menjadi pelanggan pertama, dan perlahan memperkenalkan lapak daring Nadia ke teman-teman lainnya. Siang menjadi padat, malam menjadi sibuk, tapi Nadia senang. Di antara keringat dan rasa lelah, ia merasa hidup kembali. Sementara itu, Raka tak sepenuhnya menghilang. Sesekali, lelaki itu datang diam-diam ke kios tempat Nadia menitip barang, hanya untuk memastikan istrinya baik-baik saja. Tapi ia tak pernah memaksa bicara. Hanya menatap dari jauh, lalu pergi sebelum Nadia menyadarinya. Hingga suatu malam, di depan kamar kontrakan Nadia yang sempit, terdengar suara ketukan. Nadia membuka pintu perlahan. Dan di sana, berdiri Raka. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung, dan tangannya memegang tas ransel kumal. Tapi bukan itu yang membuat Nadia tercekat, melainkan luka memar yang tampak di sisi pelipisnya. "Aku cuma minta waktu sebentar," katanya pelan. Nadia mengangguk, memberi jalan. Raka masuk dan duduk di lantai, karena tak ada kursi lain di kamar itu. "Aku keluar dari rumah. Total,
katanya. Mama marah besar. Papa gak mau bicara lagi. Tapi aku gak bisa terus berdiri di antara kalian. Aku harus milih. Nadia diam. Hatinya bergetar. Tapi ia jaga wajahnya tetap tenang. Dan kamu pilih aku? Tanyanya datar. Raka mengangguk. Aku pilih jadi laki-laki. Hening menggantung. Di luar, suara pengamen terdengar samar. Aku mulai kerja jadi kurir barang. Gajinya cukup buat makan dan bayar kos. Gak banyak, tapi halal. Dan yang paling penting, semua atas nama sendiri. Gak ada lagi yang pakai nama kamu tanpa izin. Tambahnya, Nadia menatapnya lama. Ia melihat lelaki yang dulu ia nikahi, bukan dalam bentuk sempurna, tapi dalam bentuk yang lebih nyata. Penuh luka, tapi berusaha menebus. Kenapa kamu datang ke sini malam-malam? Raka terdiam sejenak, lalu menjawab. Karena besok pagi aku mau keluar kota. Ada tawaran kerja jadi operator gudang di Bandung. Aku gak tahu kapan bisa ke Jakarta lagi. Tapi sebelum pergi, aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel. Bukan karena kamu pergi, tapi karena aku diam terlalu lama. Nadia menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar cepat. Tapi ia tidak bicara. Raka berdiri, hendak pamit. Tapi sebelum langkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Aku gak minta kamu balikan. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku gak akan biarin kamu terus disalahin atas kesalahan yang bukan kamu buat. Begitu pintu tertutup, Nadia terduduk. Kali ini bukan karena patah hati, tapi karena harapan yang tak bisa ia bunuh sepenuhnya. Hari-hari berlalu. Bisnis online Nadia mulai berkembang. Ia bahkan mendapat tawaran kerjasama dari toko butik kecil di kawasan Blok M. Untuk pertama kalinya, ia bisa menyisihkan uang bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk bermimpi. Hingga suatu hari, Nadia mendapat kabar yang membuatnya terdiam cukup lama. Ayah mertuanya meninggal dunia. Ia mendengarnya dari Rini, yang membaca berita singkat dari status WhatsApp saudara sepupu Raka. Nadia tidak diundang, tidak dikabari. Tapi malam itu, ia tetap datang diam-diam ke rumah duka. Berdiri jauh di balik pohon, menyaksikan keluarga yang pernah menyuruhnya pergi kini larut dalam tangisan yang sepi. Di sana, ia melihat Raka. Wajahnya dingin, tidak menangis. Tapi tubuhnya seperti menahan terlalu banyak beban. Ibu mertuanya duduk di kursi roda, disorot lampu temaram. Tampak lebih tua puluhan tahun dari terakhir kali Nadia melihatnya. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu. Ibu mertuanya menatap Nadia sekilas, lalu memalingkan wajah. Nadia pun melangkah pergi. 1 bulan setelah kepergian sang ayah mertua, Nadia menerima undangan pertemuan keluarga dari Raka. Kali ini, bukan pertemuan resmi. Hanya Raka, ibunya, dan 2 adik sepupu yang tersisa. Di ruang tamu rumah kecil milik kerabat jauh yang kini mereka tinggali, Ibu Raka membuka pembicaraan. Tak lagi dengan nada tinggi atau tatapan merendahkan, tapi dengan suara yang berat, pelan, dan getir. Aku tahu aku salah, Nat. Tapi waktu itu, aku cuma takut keluarga ini hancur. Aku takut orang tahu kami bangkrut. Aku takut kehilangan muka. Tapi ternyata, kehilangan kamu jauh lebih buruk. Nadia tak langsung menjawab. Ia menatap perempuan itu, melihat keletihan, melihat sisa ego yang kini tinggal bayangan. Kami cuma punya 1 permintaan, lanjutnya. Kalau nanti kamu dan Raka siap mulai lagi, kami gak akan ikut campur. Hening mengendap. Raka hanya duduk diam, menunduk. Tak ada desakan, tak ada paksaan. Hanya ruang terbuka. Dan keputusan yang benar-benar ada di tangan Nadia. Ia menarik napas panjang. Aku gak janji bisa balikan sekarang. Tapi kalau kita mulai lagi, itu harus dari awal. Gak ada tekanan. Gak ada rahasia. Dan gak ada keluarga yang mencampuri pernikahan kita lagi. Raka menatapnya. Perlahan. Matanya berkaca. Aku siap. Dan kali ini, Nadia percaya. Bukan karena janji, tapi karena perjuangan. Karena keberanian Raka untuk kehilangan semuanya,
demi menjadi laki-laki yang seharusnya ia jadi sejak awal. Itulah alasan kenapa, 3 bulan setelah pertemuan di rumah kerabat itu, Nadia memutuskan untuk membuka lembar baru. Bukan dengan kembali ke rumah yang dulu ditinggalkannya, tapi dengan membangun rumah baru, dari pondasi yang benar, dari hubungan yang dibentuk tanpa manipulasi atau tekanan keluarga. Mereka menikah lagi secara sederhana. Hanya berdua di hadapan penghulu dan 2 orang saksi. Tak ada gaun putih, tak ada pesta besar, tak ada pelukan dari keluarga. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa benar. Pernikahan kali ini bukan karena cinta yang ditutup janji, melainkan cinta yang terbukti melewati luka, aib, dan krisis kepercayaan. Nadia dan Raka memulai hidup dari nol. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran Depok, di kawasan kampung yang sederhana. Raka masih bekerja sebagai operator gudang, sementara Nadia kini mengelola toko online dan perlahan memperluas jangkauan ke reseller daerah. Untuk pertama kalinya, mereka belajar jadi pasangan yang benar-benar setara. Tak ada yang merasa paling berkorban. Tak ada yang diam demi menutupi kebohongan. Semuanya dikatakan. Semuanya dihadapi. Namun, kedamaian itu kembali diuji. Suatu sore, saat Nadia tengah menyortir stok barang di ruang tamu yang juga difungsikan sebagai gudang kecil, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi suara di seberang membuatnya langsung duduk. Ibu Nadia? Ini dari Rumah Sakit Harapan Baru. Ibu mertua Anda, Nyonya Sri Rahayu, baru saja dirawat. Beliau mencantumkan Anda sebagai kontak darurat. Nadia terdiam. Ia merasa dada diremas. Nama itu, ibu mertuanya, sudah lama tak disebut dalam hidupnya. Sejak kepergian ayah Raka dan bubarnya keluarga besar, perempuan itu tak pernah lagi muncul dalam percakapannya dan Raka. Nadia buru-buru memanggil Raka, dan mereka langsung menuju rumah sakit malam itu juga. Hujan turun di sepanjang perjalanan. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu mobil. Tak ada suara di dalam kabin. Hanya suara wiper dan detak cemas di dada masing-masing. Begitu tiba di rumah sakit, mereka menemukan Ibu Raka terbaring lemah di ranjang UGD. Wajahnya pucat, tubuhnya mengecil, dan tangan keriput itu tampak menggenggam erat tas kecil di atas perutnya. Saat melihat Nadia dan Raka datang, air matanya menetes tanpa suara. Aku gak tahu harus hubungi siapa lagi, ucapnya pelan. Aku sendirian, Rak. Raka menggenggam tangan ibunya. Di wajahnya tak ada kemarahan, hanya kesedihan. Kamu boleh benci ibu, lanjutnya, menatap Nadia. Tapi kamu satu-satunya orang yang pernah ibu anggap bagian dari keluarga. Bahkan kalau ibu gak pernah bisa menunjukkannya dengan cara yang benar. Nadia duduk di sisi ranjang. Hatinya teraduk. Ia tak menjawab apa-apa. Ia hanya diam dan mengambil tisu, menyeka pelan wajah ibu mertuanya yang lembab. Setelah malam itu, peran Nadia berubah lagi. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia memilih. Ia merawat ibu mertuanya yang kini tinggal sendiri dan sakit-sakitan. Setiap pagi, Nadia datang mengantar makanan, mengurus obat, dan menyuapi dengan tangan sendiri. Ia tak menuntut ucapan terima kasih. Ia hanya ingin menjalani hidup tanpa dendam. Ia tahu betul, luka tak selalu bisa hilang, tapi bisa diredakan. Lambat laun, hubungan yang dulu seperti perang dingin berubah menjadi tenang. Ibu mertuanya lebih banyak diam, tapi sorot matanya tak lagi tajam. Bahkan, suatu sore, di tengah suara televisi yang memutar sinetron, ia berkata pelan, "Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku dulu salah menilaimu." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia melihat air mata jatuh dari mata perempuan yang dulu sangat ditakutinya itu. Ia hanya tersenyum, lalu menjawab, "Kita semua pernah salah, Bu. Yang penting kita nggak ulangi." Tahun berikutnya, usaha Nadia berkembang pesat. Ia membuka toko kecil di pinggir jalan raya, menyerap tenaga kerja dari ibu-ibu sekitar, dan membuka pelatihan menjahit untuk janda muda di lingkungannya. Tak banyak bicara, tak banyak memamerkan. Ia hanya bekerja dan bangkit. Raka juga menunjukkan perkembangan. Dari pekerja gudang,
Ia dipercaya jadi pengawas logistik, dan perlahan, jadi kepala cabang. Mereka tak lagi kaya seperti dulu, tapi hidup mereka kini bersih dari tipu daya dan kebohongan. Suatu hari, saat mereka sedang menyortir pakaian bersama di toko, seorang perempuan datang, mata sembab, membawa anak kecil dalam gendongan. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan karyawan ayah Raka yang dulu di PHK tanpa pesangon. Suaminya sakit keras, dan anaknya belum sekolah. Tanpa tanya lebih jauh, Nadia memintanya duduk. Ia buatkan teh manis, dan menyodorkan 2 plastik berisi pakaian layak pakai. Besok datang lagi, ya, kata Nadia. Saya mau tawarkan kerja di sini, bantu-bantu gudang. Perempuan itu menangis sejadi-jadinya. Dan di malam itu, saat mereka pulang berdua, Raka menggenggam tangan istrinya di dalam angkot yang penuh sesak. Kamu pernah disuruh milih, Nat, katanya pelan. Cerai, atau bayar utang keluarga. Nadia tersenyum, memandangi wajah suaminya yang kini penuh kedewasaan. Dan aku pilih, membayar semuanya. Tapi bukan dengan uang. Raka memandangnya heran. Nadia melanjutkan, tapi dengan hati yang gak pernah mau dibeli.